Malam ini kok sepi banget ya? Padahal baru jam 8. Iya nih bu, lebih baik kita cepat-cepat tutup pintu semua dan jendela. Sepertinya kita akan tidur sama anak-anak malam ini. Ini belum 1000 harinya Wigati. Dia pasti akan menggentayangi desa ini terus-menerus. Iya pak. Hei, aku langsung merinding. Suara burung gagak hitam bersaut-sautan terbang mengelilingi desa. Sejak kematian Wigati yang terjadi secara tidak wajar itu, seluruh penduduk desa selalu mengalami malam-malam yang mencekam dan mengerikan. Bahkan mereka yang kaya raya memutuskan untuk meninggalkan desa, pindah ke tempat yang jauh, karena tidak tahan dengan teror setan Wigati. Di tempat lain, ronda sedang berlangsung. Bagi para lelaki di desa itu, mendapat giliran jaga adalah sebuah musibah. Namun, apa mau dikata? Mereka harus patuh dengan kebijakan yang ada di desa itu. No, Tarno, nanti kita keliling desa barengan aja ya. Oh iya Jo, lagian si Sulkan pakai acara meriang segala sih. Jadinya kan kita cuma jaga berdua, jawab Tarjo. Keduanya belum beranjak dari pos ronda. Hari semakin malam. Dengan hati ketar-ketir, berbekal senter, keduanya berkeliling, berjalan berdekatan, karena merasa saling takut. Jo, kok aku tiba-tiba buang air kecil ya? Anterin yo, rengek Tarno. Ya halah, kue Kiki. Yowis, di situ aja, di pohon pisang itu. Cepetan yo. Ojo ditinggal Jo. Seketika Tarno berlari di tengah-tengah pohon pisang, menaikkan sarung lalu menurunkan resleting celananya. Seketika burung gagak hitam terbang di atas pohon pisang, membuat bulu kuduk Tarno merinding hebat. Cepat-cepat ia menyudahi kesibukannya. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang seperti menginjak dedaunan kering. Jo, Tarjo, ojo guyon. Ora lucu Jo. Seketika hening. Tak ada yang menyaut. Justru suara itu terdengar lagi, disusul dengan suara isak tangis seorang wanita yang menyayat hati. Berkali-kali Tarno menyentuh tengkuknya yang merinding hebat. Ia kesulitan untuk mencari jalan keluar dari pepohonan pisang tersebut. Tiba-tiba terhenti, mematung ketika melihat sosok wanita berambut panjang yang membelakanginya. Ia berada di salah satu pohon pisang, bahunya terguncang. Tampak sosok itu yang menangis. Seketika, Tarno berdiri lalu terdiam. Lalu Tarno mencari sumber arah suara tersebut. Seketika Tarno melihat sosok bayangan putih yang mencoba menoleh ke arahnya. Spontan ketika Tarno meyakinkan penglihatannya, dia langsung menjerit. Wigati? Setan! Keesokan paginya, Tarno ditemukan tergeletak pingsan oleh pemilik kebun pisang. Sementara Tarjo memang sudah lari terbirit-birit malam itu saat melihat sosok wanita yang bergaun putih di tengah-tengah barisan pohon pisang juga. Bukan tak setia kawan, nyali Tarjo juga sama ciutnya. Dan setelah kejadian itu, keduanya enggan lagi untuk meronda. Bahkan Tarno demam tinggi selama seminggu, akibat selalu terbayang-bayang wajah seram hantu Wigati. Harti, katakan, siapa bapak dari jabang bayi itu? Teriak Sudirman. Harti hanya bisa menangis dan memeluk putrinya dengan erat, berjaga-jaga jika sang suami berbuat kasar. Wis, embuh, kita ini orang gak punya, orang melarat. Malah kamu coreng muka kedua orang tua kamu ini. Gugurkan bayi itu. Wigati menggeleng keras, terisak tak karuan. Ia bingung, hendak meminta tanggung jawab kepada siapa. Sementara dia sendiri pun tak tahu wajah para laki pejat yang sudah memperkosanya. Tangan Sudiman mengepal keras. Ia menjatuhkan dan menghancurkan barang-barang yang ada. Kemudian para tetangga mulai berdatangan karena penasaran. Mereka bukan empati. Yang didapatkan oleh Wigati justru sebaliknya, gunjingan, hinaan, sampai-sampai muncul ide untuk mentiadakannya. Tak puas hanya menggunjing dan menghina, orang-orang itu mulai bertindak anarkis. Entah siapa yang memulai sebagai provokasinya. Bakar hidup-hidup aja gadis yang membuat nasib desa kita menjadi buruk. Sudah bakar saja. Seluruh warga sudah semakin terprovokasi. Emosi kian tersulut. Ada beberapa orang yang membawa jerigen berisi bensin. Lalu Wigati diseret paksa.
Harti ibunya mencoba melindungi putrinya, tetapi dekapannya terlepas. Terjadi tarik ulur antara Harti dan para warga. Kendati begitu, Sudiman, ayah Wigati, ia malah menarik tangan istrinya, membiarkan Wigati menjadi sasaran empuk amukan massa. Wanita parubaya itu menangis meraung-raung, menyaksikan ketidakadilan yang diterima oleh putri sulungnya. Sementara, ayahnya hanya memalingkan wajah, nuraninya sudah mati. Lalu, disiramkannya lah bensin ke tubuh Wigati. Gadis ayu itu hanya menatap nanar ke arah kedua orang tuanya. Di sana juga, ia melihat kedua adiknya bersembunyi sambil menangis pilu. Beruntungnya, Pak Kades segera datang, mencoba membuat warga merasa tenang, dibantu oleh jajaran perangkat desa. Woi, kalian tidak berhak menghakimi Wigati seperti itu. Dia ini korban. Yang patut disalahkan dan kita cari adalah para lelaki yang sudah menodainya. Kita harus memberinya keadilan. Akhirnya, berkat bantuan dari kepala desa, nyawa Wigati dapat terselamatkan oleh amukan warga. Namun tetap saja, ia merasa dikucilkan, selalu digunjing, dicap sebagai gadis murahan. Ia adalah kembang desa yang ternoda. Parahnya, bapaknya sangat membencinya terus-menerus. Anak perempuan pembawa sial, gugurkan bayi itu. Kau pikir cari uang itu gampang? Dengan menambah satu anggota keluarga lagi, anak harammu itu jelas akan membuat keluarga kita bertambah melarat. Gugurkan saja bayi itu. Jika tidak, mati saja kau bersamanya, Wigati. Sudiman terus saja mengucapkan hal-hal yang menyakitkan. Sampai pada akhirnya, psikis Wigati, anak perempuannya sangat-sangat terguncang. Wigati menjadi lebih pendiam, kerap kali menyendiri, menangis dalam diam. Pandangannya kosong, wajah ayunya tampak layu. Dengan rambut panjang Wigati yang tergerai berantakan, matanya yang sembab membuatnya tampak mengerikan. Saat ayahnya Sudiman pergi, ibu dan adik-adiknya berusaha menghibur. Namun, Wigati sudah terjebak dalam kesedihannya, yang tiada henti menyalahkan dirinya sendiri. Tepatnya, di malam hari, ia menyelinap keluar, berjalan menuju hutan dan membawa tali tambang. Wigati terus berlari dengan perut besar lalu menjauhi desa. Ia mencoba mencari pohon yang tepat, dan pada akhirnya setelah jauh berlari, Wigati menemukan pohon yang tepat. Tak berpikir panjang, Wigati langsung menaiki pohon tersebut dengan perut besarnya. Dengan terisak-isak, Wigati mengikat tali tambangnya di pohon tersebut. Ia berniat mengakhiri hidupnya. Tatapannya sendu, kosong. Tangannya gemetaran. Wigati sempat terlintas membayangkan ibu dan adik-adiknya. Karena hanya mereka lah yang menunjukkan kasih sayang yang tulus terhadap Wigati. Namun tiba-tiba, terlintas kemarahan ayahnya Sudiman. Hati Wigati berkecambuk. Dia sangat memahami jika perbuatannya itu tidak terampunkan. Sakit hati, putus asa, juga kemarahan sudah menutupi akal sehatnya. Di malam itu, Wigati berperang dengan nuraninya, memantapkan hati. Bagi Wigati, gak ada pilihan lain selain kematian. Merasa tak sanggup, ia memutuskan untuk menyerah. Wigati sempat mengelus perutnya beberapa kali, lalu matanya terpejam, sambil berkata, "Maafkan ibu, nak. Dunia ini tidak menerima kita. Maafkan Wigati, Pak, Bu. Maafkan Wigati. Ibu akan membawamu pergi."